Halo sahabat cerita. Pernahkah kalian membayangkan, di sebuah pulau yang indah, hiduplah seorang putri raja yang memesona? Mari kita terbang ke Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tempat cerita ini berawal. Di sana, Datu Samawa, seorang raja yang bijaksana, memiliki permata hati bernama Lala Intan Mas Bulaeng. Kecantikannya tak tertandingi, kebaikannya bagai embun pagi yang menyejukkan. Namun, nasib berkata lain. Suatu hari, Lala Intan Mas Bulaeng tertimpa musibah. Tubuhnya yang molek tiba-tiba dipenuhi bintik-bintik merah bersisik, bernanah, dan mengeluarkan bau tak sedap. Sebuah penyakit misterius yang tak bisa disembuhkan oleh tabib manapun. Bayangkan, bagaimana sedihnya hati sang raja dan putri menghadapi cobaan ini? Mereka sudah mencoba segalanya, tapi penyakit itu tak kunjung hilang. Dalam keputusasaan, sang Datu Samawa membuat sebuah sayembara besar. Sebuah janji yang akan mengubah segalanya. Siapapun yang bisa menyembuhkan putrinya, jika laki-laki, akan menjadi menantunya, menikahi sang putri. Sebuah janji yang terdengar begitu agung, bukan? Tapi tahukah kalian, janji ini justru akan membawa mereka ke sebuah kisah yang penuh haru dan penyesalan. Siapakah gerangan yang akan datang menyelamatkan sang putri? Dan akankah janji itu benar-benar ditepati? Berbulan-bulan berlalu, banyak tabib, dukun, dan orang pintar datang silih berganti. Tapi tak ada satupun yang berhasil. Putri Lala Intan Mas Bulaeng tetap terbaring lemah. Hingga suatu sore, ketika semua mulai putus asa, muncullah seorang laki-laki tua yang sangat tak terduga. Penampilannya, astaga, bungkuk, berjanggut panjang, dan pakaiannya kumal. Ia memperkenalkan diri sebagai Daeng Ujung Pandang. Bayangkan, apa reaksi para pengawal dan rakyat saat melihatnya? Tentu saja, cemoohan dan tatapan meremehkan tak terhindarkan. Tapi Datu Samawa, ingat akan janjinya, menahan diri. Ia mempersilakan Daeng Ujung Pandang untuk mencoba. Dengan tenang, Daeng Ujung Pandang mulai bekerja. Dengan ramuan-ramuan dan doa-doa kuno, ia merawat sang putri dengan telaten. Dan keajaiban pun terjadi. Perlahan tapi pasti, bintik-bintik di kulit sang putri mulai memudar, bau tak sedap menghilang, dan kulitnya kembali mulus bercahaya. Sang putri sembuh total. Betapa melegakan. Kegembiraan melanda istana. Datu Samawa sangat bahagia, menawarkan banyak hadiah emas dan permata. Tapi Daeng Ujung Pandang menggeleng. Ia hanya ingin menagih janji sang raja. Janji untuk menikahi putri Lala Intan Mas Bulaeng. Bagaimana menurut kalian? Apakah raja akan menepati janjinya pada orang tua dan lusuh ini? Kegembiraan menyelimuti istana. Putri Lala Intan Mas Bulaeng telah sembuh. Datu Samawa, dalam euforianya, kembali menawarkan harta melimpah kepada Daeng Ujung Pandang. Ambillah semua ini, Daeng. Sebagai tanda terima kasihku, katanya. Tapi Daeng Ujung Pandang hanya menggeleng. Matanya menatap tajam sang raja, hamba tidak butuh harta, paduka raja. Hamba hanya menagih janji paduka. Hening. Semua mata tertuju pada raja. Janji untuk menikahkan putrinya yang cantik jelita dengan pria tua bungkuk di hadapannya. Bagaimana mungkin? Datu Samawa terdiam. Hatinya bergejolak, rasa malu dan gengsi mengalahkan akal sehatnya. Tidak. Aku tidak bisa, bentaknya akhirnya. Bagaimana mungkin putriku yang cantik bersanding dengan orang tua sepertimu? Dengan nada menghina, Datu Samawa mengusir Daeng Ujung Pandang dari istana. Hati Daeng Ujung Pandang hancur berkeping-keping. Ia melangkah keluar istana dengan kepala tertunduk, membiarkan sakit hati membimbing langkahnya menuju pantai. Di tengah kebingungan dan keputusasaan, Putri Lala Intan Mas Bulaeng menyaksikan semua ini. Hatinya serasa dicabik-cabik. Ia tahu, ini salah. Ayahnya telah mengingkari janji agung. Bagaimana rasanya di posisi sang putri? Haruskah ia tinggal atau mengikuti hati nuraninya? Lala Intan Mas Bulaeng terus berlari, napasnya tersengal, melewati taman-taman istana, menembus hutan kecil, hingga akhirnya tiba di sebuah tanjung. Dari kejauhan, ia melihat sampan Daeng Ujung Pandang yang sudah mulai menjauh dari bibir pantai. Daeng! Tunggu, teriaknya putus asa. Saat itulah, sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan terjadi di depan matanya. Begitu Daeng Ujung Pandang menginjakkan kaki ke sampan, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya. Sosok tua renta itu perlahan berubah,
menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, gagah, dan bersinar. Baju lusuhnya kini berganti busana yang indah. Lala Intan Mas Bulaeng terperangah. Kekasihnya yang dulu diremehkan, kini adalah pangeran impian. Tapi terlambat. Sampan Daeng ujung pandang terus melaju. Dengan hati hancur dan air mata mengalir deras, sang putri berlari ke tengah laut, berusaha mengejar. Daeng, Daeng, panggilnya, namun ombak dan jarak semakin memisahkan mereka. Ia terus berlari, tak peduli air laut yang semakin dalam, tak peduli rasa dingin yang menusuk. Dalam keputusasaan yang mendalam, tubuhnya perlahan tenggelam, menghilang di telan gelombang. Di ujung tanjung itu, tangisan sang putri menjadi saksi bisu kisah cinta yang tragis. Sejak saat itu, tempat itu dikenal sebagai Tanjung Menangis. Sebuah peringatan abadi tentang janji yang diingkari dan cinta sejati yang tak sampai. Dan setiap kali ombak berdesir lembut di sana, seolah terdengar kembali bisikan tangisan sang putri yang merindukan kekasihnya.